Pemirsa, sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya aliran kali dipenuhi sampah. Warga mengaku terpaksa membuang ke kali akibat tidak ada tempat pembuangan sampah. Lautan sampah memenuhi Kali Gendong yang berada di dekat permukiman warga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, aliran Kali Gendong tersumbat oleh tumpukan sampah. Lihatlah, warga yang sedang berjalan kaki di jembatan seenaknya membuang sampah sembarangan ke kali. Warga berdalih terpaksa membuang sampah ke kali karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Bau tak sedap pun menyeruak, ditambah banyak nyamuk yang dikhawatirkan bisa menyebabkan warga terserang penyakit. Tiap hari dibersihin sih, tiap hari dibersihin ya. Cuman orang kan bingung ya mau buang sampahnya kemana, jadi mungkin ya kesini juga buang sampahnya. Bau nggak kadang? Ya kadang enggak sih, kadang-kadang enggak doang. Udah terbiasa juga kali ya. Udah terbiasa. Tapi kalau yang orang baru kesini mungkin bau. Rumah saya kan itu ya gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah. Keganggu gitu Bu ya? Iya. Oke, merasakan berarti Bu ya? Iya. Banjir nggak sih Bu kadang Bu? Banjir udah pernah di dalam rumah segini. Dalam rumah saya kan rendah rumahnya. Menurut petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tidak adanya kesadaran warga membuat sampah di lokasi menumpuk meski sudah dibersihkan. Kondisinya juga padat penduduk, jadi kita cuma ada germor 2. Masalah kendalanya, kita pengangkutan setiap hari selalu 5 germor sampai 7 germor, sedangkan warga nggak buangnya selalu ke kali, nggak ada inisiatif untuk menjaga kebersihan bersama. Aturan membuang sampah sembarangan di Jakarta diatur secara tegas melalui Perda nomor 4 tahun 2019. Membuang sampah sembarangan akan didenda Rp500.000. Jika berulang, dapat dikenakan denda Rp20 juta atau hukuman kurungan 60 hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi masih memburu pelaku penculikan dan penyekapan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya polisi berhasil menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah diculik dan disekap selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun mengundang perhatian publik. Kasus yang sempat viral di media sosial ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan hidup dengan kondisi yang mengenaskan, fokus penyelidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penyekapan tersebut. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun pelaku kembali lolos dari penyergapan. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Sebelumnya korban ditemukan pada 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan, yakni penuh luka akibat penganiayaan. Bahkan mulut dan mata kanan korban terluka sangat parah. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun sangat memprihatinkan. Anggota DPR RI Atalita Praratya mengunjungi korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Anggota DPR RI Atalia Praratya mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Informasi selanjutnya, viral di media sosial, pengemudi ojol mencoba mempertahankan sepeda motornya yang diangkut dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Motor pengemudi ojol tersebut diangkut saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong. Saya nggak berhenti di Purwokerto. Tapi bang saja ada kebijakan. Tolong pak, tolong. Sambil menenteng pesanan pelanggan, seorang pengemudi ojol memohon kepada petugas dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol juga sempat naik ke atas truk, namun motornya tetap dibawa petugas. Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini pak. Tolong. Diketahui motor pengemudi ojek online itu diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil pesanan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Usai kejadian, sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online tersebut. Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus mengembalikan sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya. Ketika saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu, dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu, yang saya pikirkan cuma. Sulis Agung Wibowo selaku pengemudi ojol juga berpesan kepada seluruh pengemudi ojol untuk tidak parkir sembarangan saat mengambil pesanan agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rado Karno merespon video pengemudi ojol yang motornya terkena razia parkir liar. Menurutnya, proses penertiban akan terus dievaluasi dan membutuhkan waktu. Sudin Perhubungan sudah ke kediamannya, artinya kita cepat lah. Saya tidak apa, kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga, artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Beralih ke informasi lain, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga Minggu siang, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sucarwa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafika di RS Polri Kramat Jati. Selamat sore Naura, bagaimana update terkait kondisi Roy Suryo dan Dr. Tifa di sana?
Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga di Minggu sore hari ini kami melaporkan memang untuk kondisi dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, lebih tepatnya di Gedung Anton Sujarwo, di mana memang kalau kita ketahui bersama Jumat pagi ini mereka ditangkap lalu dibawa ke Polda, kemudian dilanjutkan di Jumat sore itu menuju dan juga melakukan screening kesehatan di Rumah Sakit Polri, dan ditemukan bahwa dari kedua tersangka tersebut memiliki penyakit bawaan. Di antaranya untuk Dr. Tifa ini memiliki penyakit bawaan seperti GERD ataupun asam lambung yang mengharuskan mereka dilakukan ataupun diberikan rawat inap di Rumah Sakit Polri. Dan sudah jalan 2 hari untuk rawat inap dari kedua tersangka tersebut, namun kami masih belum menerima informasi apakah nantinya akan segera diselesaikan untuk rawat inap ini, kemudian nanti untuk kelanjutannya bagaimana. Cuma kalau misalnya kami mendengar sedikit ataupun juga dari awak media lainnya terkait dengan informasi di hari Senin bahwa di hari esok akan ada pergeseran ataupun nanti dari kedua tersangka ini untuk berkasnya akan dilimpahkan ke Kejati ataupun Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan terkait dengan pelimpahan berkas dan juga tersangka. Kemudian juga tadi beberapa jam yang lalu, tepat pada 1 jam yang lalu, kami tiba di Rumah Sakit Polri. Ini kami bertemu dan juga melihat dari anak Dr. Tifa yang pria, tapi tidak memberikan ataupun juga enggan untuk dimintai keterangannya. Cuma tadi beberapa awak media menanyakan bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi Dr. Tifa. Beliau mengatakan bahwa memang untuk kondisi Dr. Tifa saat ini dalam kondisi yang baik. Dan kalau kita melihat jam besuk, memang di jam 5 hingga di jam 8 malam di Rumah Sakit Polri ini menerima jam besuk. Jadi kami pun bersama dengan awak media lainnya masih terus menunggu informasi selanjutnya. Apakah nantinya di hari ini akan ada entah dari kuasa hukum ataupun kerabat yang datang menjenguk dari kedua tersangka tersebut. Sementara itu Raisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada kejaksaan. Listio pun menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke. Informasi berikutnya, pemirsa, kawasan Jalan HR Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebar dan juga cantik.
Ya pemirsa, jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni nanti, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja tampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tidak hanya trotoar, tetapi juga Kali Cideng dan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga ikut dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Selasa 22 Juni. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung setiap harinya di musim liburan sekolah apalagi. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta. Sudah bergabung dengan kami rekan Selena Yahya di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat sore Selena, seperti apa keramaian di PRJ akhir pekan ini? Selamat sore Raisa dan juga pemirsa, saat ini saya sedang jalan-jalan di Pekan Raya Jakarta yang dimana memang ini berlangsung dari tanggal 11 Juni kemarin sampai 1 bulan ke depan, yaitu di 12 Juli 2026. Dan saat ini pemirsa, ini banyak sekali ada booth makanan, kemudian juga ada booth dari elektronik, kemudian ada booth juga yang menjual berbagai perlengkapan traveling seperti contohnya koper seribuan aja. Dan pengunjung di sini memang antusias sekali kalau berkaitan dengan makanan nih Raisa dan juga pemirsa, karena di layar kaca Anda saat ini sedang terlihat adanya masyarakat yang sedang makan, kemudian ada yang menunggu untuk berlanjut berbelanja, dan juga masih banyak lagi kegiatan yang dapat mereka lakukan di Jakarta Fair pada tahun ini. Dan jika Anda, Raisa dan juga pemirsa, tertarik dengan otomotif, seperti ingin mencari tahu tentang informasi tentang otomotif, Anda bisa banget datang langsung ke booth Sindo News, yaitu booth Autotech yang ada di Hall D nomor 57. Sekali lagi di Hall D nomor 57. Jadi jika Anda ingin ke PRJ dan juga mengeksplor banyak hal tentang otomotif, saya sarankan Anda untuk datang langsung ke booth Autotech yang ada di Hall D nomor 57. Demikian Raisa, saya mau lanjut berbelanja dan juga memborong makanan dan promo yang ada di Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Selena atas laporannya langsung dari J-Expo Kemayoran. Selamat kembali mengeksplor keseruan di PRJ. Pemirsa, parade mobil hias meramaikan parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intellectual property lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan Pilah Sampah.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka gelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi di Manokwari, Papua Barat. Dalam acara ini, Gibran juga memberikan hadiah sepeda kepada anak-anak. Gelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi ke-14 digelar di Manokwari, Papua Barat. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di lapangan Borarsi. Kegiatan ini merupakan festival musik dan paduan suara rohani Kristen berskala nasional di Indonesia. Saat pembukaan, Wapres Gibran sempat memberikan hadiah kepada beberapa anak. 5 diantaranya menerima hadiah utama yaitu sepeda. Anak-anak pun antusias mendapatkan hadiah sepeda dari Wakil Presiden RI Gibran. Dalam pembukaan, Gibran juga menyampaikan agar warga menjaga lapangan dan saling mengingatkan jika ada perusakan oleh oknum. Minor, pemerintah segera perbaiki. Kalau ada isu pengerusakan, warga bisa saling mengingatkan. Pembukaan Pesparawi dihadiri 5.000 peserta dari seluruh Indonesia. Acara ini digelar hingga 28 Juni 2006. Selain memberikan hadiah, Gibran menyebut bahwa pembangunan di tanah Papua menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Manokwari, Amri Narida, iNews melaporkan.